Sistem itu peraturan hidup. Allah sudah ciptakan manusia dengan seluruh fasilitas bumi yang ada di dalamnya supaya tidak tersesat. Allah sudah turunkan obat Al-Quran. Allah sudah utus dokter spesialis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakai itu, dengekeun dokterna, inum obatna, dengarkan kata Rasulullah, terapkan syariat Al-Qurannya, maka kamu tidak akan sakit, ya, kamu tidak akan tersesat. Tapi selama kamu mengabaikan dua-duanya, Al-Quran kamu tolak, Rasulullah kamu abaikan, demi Allah sebagai individu kamu tersesat. Demi Allah negara yang memperlakukan seperti itu menjadi negara sesat. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah kasih kita kenikmatan berupa sehat, panjang umur dan iman Islam. Sehingga karena itu malam ini kita bisa kumpul lagi para jamaah setelah berhalangan hadir 2 kali ya. 2 kali, jadi 2 bulan sono ya. Saya mah sono duka orang dia sono deh. Ya. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah malam ini ada keluarga kita, ada saudara kita dari Bandung, ya Pak ya? 4 orang. Bisa Sunda semua Pak? Ya biasa. Ya. Nah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini materinya insyaallah mungkin tidak fikih ya, karena tadi beliau insyaallah ada hal-hal yang perlu untuk dibicarakan dan jemaah juga ikut ya hadir. Seperti halnya waktu itu kita alhamdulillah kedatangan tamu dari Suwarna Institute ya. Wawancara, hasil wawancaranya kemudian diupload, langsung di sliding karena mungkin menyengat ya. Sebenarnya tema kita ini biasa aja, artinya biasa tuh ya biasa aja. Ngaji itu dakwah ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau amar ma'ruf banyak yang ngerjain karena minim resiko. Tapi kalau nahi mungkar memang sedikit di antara yang dakwah menggarap wilayah itu. Kenapa? Karena katanya ada ngandung resikonya. Kalau kata saya mah dakwah mah nggak ada resikonya. Kenapa? Karena dakwah nggak dakwah pasti mati ya. Kecuali kalau gara-gara dakwah mati terus nggak dakwah hidup terus, nah berarti resiko dakwah tuh mati. Faktanya mati semua, jadi nggak ada resiko, biasa aja ya. Baik para jamaah yang sering saya pesankan sebelum pengajian berlangsung, selalu bilang saya sebagai yang menyampaikan materi dan jamaah sebagai pendengar, luruskan niat. Harus lurus niat karena Allah. Karena Allah. Jadi yang menyampaikan karena Allah, yang mendengar juga lillah. Insyaallah di situ nanti akan ketemu ya ilmu yang manfaat ya. Jangan dua-duanya enggak lillah, luh lah malah ya. Lain lillah malah naon? Luh lah cenah lah ya. Itu enggak ketemu. Atau salah satu dari keduanya. Ada yang tidak lillah, itu juga enggak ketemu. Dan lebih dari itu kita semua paham ya, amal yang diterima itu kan cuma amal yang lillah, amal yang karena Allah. Kalau enggak karena Allah semuanya mardud ya, ditolak. Jadi cek bahasa Inggris nama capek gawe teu kapake ya. Orang teh hayang capek gawe tapi kapake ku Allah ya. Baik,
luruskan niat. Yang kedua, dakwah kita ini niatnya adalah menebar rahmat, menebar kasih sayang. Termasuk nih materi malam ini isinya menebar kasih sayang. Kepada siapa? Kepada pihak-pihak yang selama ini memang perlu diingatkan, perlu diluruskan. Ya, kita kasih obat, kita kasih resep dia. Mudah-mudahan mau diminum supaya mereka sembuh. Tapi lamun teu diinum keneh nya bae. Tugas orang manaon nyampaikan. Baik jamaah rahimakumullah, judulnya adalah Islam sangat menjaga nyawa. Islam amat sangat concern dengan memelihara nyawa. Ada 5 nih maqasidus syariah. Tujuan Islam ini diturunkan oleh Allah sebagai syariat di muka bumi. Itu globalnya tujuannya 5. 1. Hifduddin, menjaga agama. Maka ada hukum bagi orang murtad, itu dihukum. Tapi untuk orang yang memang dari kecil bukan muslim, dia hanya didakwahin, terus diberlakukan, dimuliakan sebagai manusia oleh syariat Islam, didakwahin masuk Islam. Ketika tidak mau, la ikraha fiddin, tidak dipaksa. Jadi kalau orang tadinya Islam kemudian meninggalkan Islam, itu dihukum. Tapi orang yang memang dari tadinya tidak Islam, itu tidak dihukum. Beda ya. Hifduddin. Yang kedua, tujuan syariat itu adalah hifdun nafas, menjaga nyawa. Maka pembunuhan atas nama apapun itu adalah musuhnya Islam, kecuali pembunuhan yang dibenarkan. Seperti apa? Pembunuhan dalam peperangan. Ya, ya wajar, keur perang mah saling bunuh, mah keur perang ngopi ya. Atau membunuh yang dibenarkan itu adalah mengkisos, membunuh pembunuh, itu dibenarkan. Tapi pelakunya juga bukan DKM, tapi khalifah. Ya, bukan ormas. Ya, khalifah. 2. Maka ketika syariat ditegakkan, nyawa itu terjaga. Nyawa siapa? Muslim maupun non-muslim. 3. Hifdul mal. Tujuan syariat ini diturunkan, Islam diturunkan, itu dalam rangka menjaga harta. Maka demi Allah ya, salah satu yang menyebabkan Indonesia hari ini terpuruk, terlilit hutang yang gede, itu karena banyaknya koruptor. Kalau koruptor terlalu halus bahasanya bangsat katanya, ya, bajingan, ya, iya. Kenapa banyak bangsat, banyak bajingan, koruptor itu? Ya, karena nggak ada syariat Islam. Coba kalau syariat Islam ditegakkan, sekali mencuri sampai di nisab, coba di googling nisab dalam hukum potong tangan menurut Islam itu berapa gram emas tuh? Itu dipotong tangan. Jadi di dalam Islam itu pencuri, koruptor itu dipotong tangan, bukan dipotong masa tahanan, guys. Ya, berapa tuh? 3 ya. Yang keempat, hifdun nasab wan nasl. Syariat Islam itu nah itu harta siapa yang dijaga? Harta muslim ataupun non muslim. Jadi dengan non muslim, Islam itu memanusiakan mereka.
tapi tidak ada toleransi dengan pencurian. Mau pelakunya muslim ataupun non muslim, Islam tegas. Ya, yang keempat, tujuan dari syariat Islam itu adalah hifdun nasab wa nasal. Menjaga keturunan. Maka nanti di dalam Islam itu apa-apa yang menjurus kepada perzinahan itu diawasi benar, diawasi ya. Tayangan TV yang mempertontonkan aurat, apalagi lebih spesifik ke pacaran, perzinahan, itu langsung di stop, nggak boleh ada tayangan begitu. Hari ini Masya Allah kebalik-balik ya, kalau yang dakwah agama situsnya langsung ditutup, tapi kalau prostitusi online dibuka. Ngaco nggak? Ngaco. Nanti kalau syariat Islam diterapkan itu kebalik, situs-situs dakwah ya, akun-akun dakwah itu bebas ya, dakwah mendidik ya, mencerdaskan, sains, teknologi itu bebas. Tapi kalau sudah menjurus ke hal-hal perzinahan, ditindak tegas. Ya. Kemudian juga hukuman bagi penzina tegas banget. Ya, tegas banget. Nanti ada yang zina single dengan single, hukumannya apa? Cambuk. Kalau yang punya pasangan, laki-laki punya istri, perempuan punya suami, hukumannya jelas, dirajam. Nah, kemudian hal-hal yang membuat sulit orang untuk menikah apa? Itu dipermudah oleh syariat Islam. Kan sebenarnya untuk nikah itu kan gampang, ya. Yang suka bikin sulit itu apa? Adat, kebiasaan, gengsi, ya, biar tekol asal kesohor. Rek nikah kudu bawaan tilu angkot, tilu truk para botna. Aduh susah. Dan lain-lain. Terus yang kelima, maqasidus syariah itu adalah menjaga harga diri. Maka gibah, fitnah itu hukumannya tegas juga. Baik, nah yang akan dibahas malam ini adalah terkait dengan Islam sangat menjaga keselamatan nyawa. Tentu ini Islam kita kaji, ini fakta yang jauh panggang daripada api hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah lama rejim di negeri ini seolah memandang remeh nyawa warganya. Fakta enggak? Ratusan manusia kehilangan nyawa, dianggap tidak berharga oleh negara. Paling tidak hal itu berlangsung sejak pembunuhan puluhan orang ya, yang terduga teroris ya, yang dipenjara, yang dibunuh tanpa terbukti dia seorang teroris, tapi udah kadang didor mati. Salah satunya tahun 2016 ya, seorang ustadz di salah satu masjid bernama Suyono. Kemudian meninggalnya sekitar 850 petugas KPPS pada Pilpres 2019 lalu. Berapa orang? Sekitar 850 orang. Itu nyawa. Kemudian pembunuhan terhadap 6 laskar FPI pada tahun 2020 ya, dan
lebih dari 130 orang supporter sepak bola di Kanjuruhan Malang baru-baru ini. Dan tentunya jangan dilewatkan dibantainya Brigadir Joshua oleh atasannya sendiri dengan luka tembakan beberapa, dan menurut keterangan juga bukan cuma luka tembakan, tapi diduga ada penganiayaan karena luka fisik, ya, non luka akibat peluru. Baik. Ironisnya dalam banyak kasus justru pelakunya adalah aparat negara. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kasus terakhir, misalnya tewasnya ratusan penonton atau supporter bola di Kanjuruhan Malang, itu kan diduga kuat akibat terkena tembakan gas air mata oleh aparat kepolisian. Siapa di sini yang pernah kena tembakan gas air mata? Saya pernah ngalamin, ya. Saya pernah ngalamin waktu itu di aksi 414 atau 41, oh ya, 411. Oh iya. Ya, saya ngalamin itu di depan gedung Mahkamah Agung kalau nggak salah. Memang Masya Allah, kena gas air mata tuh, ya Allah, perih, mual, ya, terus nggak bisa buka bata bebas tuh, nggak bisa, ya. Kalau melek, perihnya luar biasa, sakit banget dan mual. Makanya rata-rata kalau sudah kena itu merem dia. Ya, merem. Kalau merem 1-2 orang masih aman. Apa yang terjadi di Kanjuruhan itu buktinya. Merem, jumlah penonton begitu banyak, semua ingin menyelamatkan diri, ya akhirnya keinjak-injak lah segala macam. Tapi pangkalnya adalah diduga kuat dari gas air mata itu. Padahal menurut standar pipa itu nggak boleh. Ya. Dan ternyata ditemukan juga fakta bahwa gas air mata tersebut sudah kedaluarsa. Itu. Efeknya sebagaimana pengamat para ahli kimia itu sangat berbahaya. Belakangan ada pernyataan dari Kadip Humas Mabes Polri, dia mengatakan tidak ada satupun ahli yang mengatakan bahwa gas air mata menyebabkan kematian. Ya iya, lamun ditembakna di ruang terbuka, satu orang kena efeknya hungkul, kena asapnya hungkul, memang enggak. Tapi kalau yang terjadi di Kanjuruhan enggak begitu ceritanya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti kita runut dulu ya sebelum bicara tentang hukum. Di sisi lain, klaim presiden yang menyebut seolah-olah ketidaklayakan stadion lah yang menjadi penyebab utama tewasnya ratusan supporter tersebut. Karena paling enak tuh nyalahkan bangunan. Ya. Barang pae yo nu salah mah yo kan. Nah. Coba dia nyalahin PSSI, dia nyalahin Indosiar, dia nyalahin sponsor, atau dia nyalahin polisi. Semuanya paling tidak bakal kena bully. Itu kan satu ikat. Satu ikat, diduga juga satu kepentingan bisnis lah. Maka supaya lepas dari tanggung jawab, yang paling enak nyalahkan bangunan. Ampun deh.
Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya para jamaah yang dirahmati Allah. Baik. Di dalam Islam nyawa itu sangat mahal. Nyawa itu sangat mahal. Nyawa manusia adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang sangat berharga. Karena amat berharga, Allah taala menetapkan pembunuhan terhadap seorang manusia dengan status sama dengan menghilangkan nyawa seluruh penduduk bumi. Lihat ayatnya Al-Maidah ayat 32. Man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Barang siapa yang membunuh satu nyawa tidak karena orang ini membunuh, ya, bukan karena dia membunuh, atau bukan karena dia melakukan pengerusakan, misalnya bugot para pemberontak, ya, pelaku kerusakan di bumi. Bukan karena itu, jadi dia melakukan pengerusakan, tidak. Dia juga bukan seorang yang membunuh, oh tiba-tiba dibunuh. Maka kata Allah, sah dan meyakinkan. Kata Allah, faka'annama qatalan nasa jami'a. Sungguh orang ini dalam pandangan Allah dianggap sebagai orang yang melenyapkan seluruh nyawa di muka bumi. Hati-hati antum, ya. Hati-hati. Kendalikan diri, ya. Di dalam diri manusia menurut tafsir Jalalain itu ada 3 kekuatan. Al-quwatul aqliyah, kekuatan akal, kekuatan agama, cenderung menuju ke fitrah, kuat dia, positif. Yang kedua ada al-quwatul ghadbiyah, kekuatan emosi. Ini identik dengan setan. Makanya inginnya adalah permusuhan, peperangan, menumpahkan darah. Yang ketiga, al-quwatus syahwiyah, kekuatan syahwat, identik dengan binatang. Makan, ya, terus bersetubuh, ini binatang ini. Tidur, main, hiburan, ya, ini binatang. Hati-hati, 2 lawan 1 lah. Kita ngaji sedang dalam rangka menguatkan yang satu ini, al-quwatul aqliyah, kekuatan akal. Hati-hati. Sudahlah, segera akhiri, ya, cerita-cerita tentang kekerasan berujung kepada pembunuhan, ya, akhiri. Termasuk KDRT. Lamun teu senang geus teu bogoh, balikeun deui ka kolotna baik-baik, itu ngaranna lalaki, ya. Ya mah awal baik-baik, dilamar, dipuji, disayang-sayang, geus teu resep, kesel saeutik, main cekek, main bantingkeun, ku kolotna ge tara, ya. Itu. Jadi ya Allah, ya Rabb, ya Karim, apa sih beratnya untuk muasyarah bil ma'ruf, menggauli istri dengan baik itu? Kalau bisa ngomong yayang, kenapa ngomong sia? Kenapa kalau bisa membelai, kenapa harus memukul? Kalau bisa menyayangi, kenapa sih harus mencaci? Gitu. Kalau bisa kita memuji, menyanjung, kenapa harus merendahkan? Ya. Gitu. Balik deui eta mah bab rumah tangga, ya. Ayeuna naik deui bab bernegara, ya. Ya, next. Baik, yang kedua,
Itu ayat yang tadi, nafsan bighairi nafsin, itu berlaku siapa saja yang menumpahkan darah menyebabkan kematian, baik dia muslim ataupun non muslim, hukumannya sama seakan dia membunuh seluruh penghuni bumi. Kalau yang ini lebih spesifik lagi, apabila yang terbunuh seorang mukmin. Dalam hadis riwayat Imam An-Nasai, Rasul bersabda, la zawalud dunya ahwanu indallah min qatli rajulin muslimin. Sungguh dunia ini lenyapnya dunia ini dengan langit lapis 7 dan bumi lapis 7-nya di hadapan Allah jauh lebih murah ketimbang terbunuhnya seorang muslim. Nyawa seorang muslim. Satu orang nyawa muslim lenyap, itu buat Allah nggak sebanding dengan lenyapnya ini dunia. Dunia ini lebih murah lenyap daripada nyawa seorang muslim. Mahal kan? Luar biasa. Allah sangat menghargai nyawa. Baik. Kemudian bagaimana kalau yang terbunuh itu adalah non muslim? Baik, disebutkan di dalam Islam antara muslim dengan kafir cuma dengan kafir harbi. Yang hubungan muslim dengan kafir harbi cuma satu, qital, perang. Tapi kalau ketemu dengan kafir dhimmi itu siapa? Ahlud dhimmah, yaitu seorang yang beragama di luar Islam, tidak mau masuk Islam, tapi dia tunduk dengan aturan negara yang memberlakukan Islam. Itu namanya kafir apa? Dhimmi. Dia sangat dijaga. Ada hadisnya Nabi bilang, man adza dhimmiyan faqad adzani. Siapa menyakiti dhimmi, kata Nabi, sama dengan menyakiti aku. Ada lagi Nabi bilang, siapa mengganggu dan menyakiti dhimmi, maka akan berhadapan dengan aku pada hari kiamat. Sallallahu alaihi Muhammad. Betapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam amat sangat memperhatikan orang kafir, ya. Ini beda dengan pemberitaan yang selama ini digembor-gemborkan oleh media-media kafir, ya, didukung dengan mulut-mulut jahatnya orang-orang munafik yang menuduh dengan tuduhan terbalik. Islam intoleran, Islam kadrun, Islam garis keras, Islam teroris. Ya, banget sia gitu banyak. KBG fitnah, KBG. Nu bener mah lihat hadis Nabi. Nih, hadis Nabi mengatakan begini. Ada kafir dhimmi, ada kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad itu apa? Bahkan ini kafir mu'ahad itu seorang yang sedang berperang dengan Islam, berarti harbi, yang kemudian sedang ada gencatan senjata, terikat perjanjian, sedang tidak dalam peperangan. Si orang kafir ini masuk ke wilayah orang Islam, itu statusnya kafir apa? Mu'ahad. Musuh sekalipun tapi sedang terikat dengan perjanjian gencatan senjata. Bayangkan, Nabi yang mengatakan, man qatala mu'ahadan, siapa yang membunuh kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad itu kafir yang sedang memerangi Islam tapi dia sedang terikat gencatan senjata gitulah. Setelah gencatan senjata mungkin perang lagi. Hebatnya Islam mengatakan, siapa membunuh kafir mu'ahad maka lam yarih raihatal jannah, dia tidak akan pernah mencium
surga. Wa inna rihaha tujadu min masirati arba'ina aman. Padahal aroma wanginya surga itu tercium dari jarak 40 tahun perjalanan kaki. Jalan kaki selama 40 tahun bakal nepi ke mana? Teureun-eureun Kang, lumpang terus. Rasan teh nepinya di ujung dunia wetan ke ujung dunia kulon merenya. Segitu jauhnya surga itu tercium. Lah buat orang yang membunuh kafir mu'ahad, Nabi yang bilang dia haram, dia tidak akan pernah mencium wangi surga. Artinya kalau mencium saja nggak boleh, mendekat apalagi. Kalau mendekat apalagi, masuk surga mustahil. Jelas Pak Jamaah? Ini Islam. Komitmen memegang perjanjian. Hatta dengan musuh sekalipun. Luar biasa kan? Makanya alhamdulillah kita ini dipilih menjadi muslim. Alhamdulillah. Ya, luar biasa. Baik jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jangankan membunuh, sekedar menimpahkan bahaya dan kesusahan kepada sesama yang tidak sampai melenyapkan nyawa, itu di dalam Islam merupakan perbuatan haram. Ya. Perbuatan haram. Nah, apalagi jika pelakunya adalah penguasa. Yang menimpahkan kesusahan dan bahaya kepada rakyatnya. Ingat, kenapa ada istilah ro'i war ro'iyah? Ro'i itu penggembala, ro'iyah itu yang digembala. Jadi ibarat ini kambing, ini yang punya kambing. Yang punya kambing selama akalnya sehat, selalu akan menghendaki kambingnya sehat, bersih, gemuk, makannya segut. Ya. Tapi kalau yang punya kambingnya ini sudah error, dia kebalikannya. Ngelihat kambingnya sehat tuh, marah dia. Marah. Ngelihat kambingnya banyak makan tuh, tersaingi. Waduh, saingan jeung aing ya. Akhirnya rebutan dahareun jeung be. Dia bikin tuh kambingnya tuh sengsara. Nah itu namanya penggembala yang error. Maka pejabat yang menyengsarakan rakyatnya itu adalah pejabat yang error. Pejabat itu karena makanya disebut ar-ro'i, penggembala itu, ke situ filosofinya. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan ar-ro'i ala ro'iyah bimanzilatil wali alal yatim. Pemimpin di atas rakyatnya itu posisinya adalah persis seperti orang tua yang punya anak yatim kecil-kecil. Orang tua punya anak yatim kecil-kecil, diapain ini anak yatim? Diurus. Bahkan ini ada lagi lah, pembunuhan tanda petik yang dilakukan oleh pejabat, oleh pemerintah kepada rakyat secara tidak langsung. Dengan cara apa? Mencabut hak rakyat. Bahasanya subsidi, dicabutin. Mengenakan, membebani pajak. Menaikkan harga BBM. Ini kan otomatis diikuti dengan naiknya harga kebutuhan pokok, iya enggak? Sementara penghasilan tidak bertambah.
Itu jangan dikira efeknya banyak orang mati, kelaparan, cerai, kriminal, orang murtad gara-gara ini. Ini semua nyambung ini. Sebagai apa? Sebagai akumulasi dan investasi dosa. Ini ditanggung penuh, termasuk ulama su, ya, yang membenarkan kedoliman daripada rejim ini. Ulama su. Siapa ulama su itu? Kata ulama su itu adalah alladzina qasduhum minal ilmi at-tana'um bid dunya linailil mal wal manzilah, yaitu ulama atau kiai yang dengan ilmunya dia gunakan jadi alat mendapatkan harta dan jabatan. Aya ulama nu kitu. Ngebadegnya. Naon kegiatan anak tilu kelakuan ulama ini. Satu, al-i'anah lidzulmi wadzalimin, memfasilitasi terjadinya kezaliman dan melakukan pembelaan, pembenaran kepada orang-orang zalim, dalam hal ini penguasa. Yang kedua, at-tasdid an sabilillah, dia gunakan ayat-ayat dan hadis-hadis yang dia hafal untuk mencegah, ya, agama Allah ini tegak berdiri. Yang ketiga apa? Tahriful kalim an mawadhihi, memanipulasi hukum. Ayatnya memang tidak bisa dia palsukan karena sudah kadang banyak yang hafal Quran. Jangankan satu surat, satu huruf, satu ayat, satu huruf dirubah saja pun ketahuan. Tapi mereka tidak kalah akal, memanipulasi penafsiran. Itu bisa. Allahu Akbar. Ada ancamannya keras banget. Ini berlaku nih buat presiden, buat gubernur, bupati, camat, lurah, sampai ke RW RT, ya, kepolisian dan TNI. Karena ini hadisnya nih, kata Nabi, ma min abdin yastar'ihillahu ra'iyah, tidaklah ada seorang hamba yang oleh Allah diberikan amanat mengurus rakyat, yamutu yauma yamut, dia mati, wa huwa ghasyun li ra'iyatih, dalam keadaan sedang menipu rakyatnya sendiri, illa haramallahu alaihil jannah, kecuali orang ini diharamkan oleh Allah surga. Na'udzubillah min. Haram surga artinya apa? Wajib neraka. Wajib neraka lagi tekagok tanpa hisab. Neraka VIP. Hari kan? Ya Allah, ya Rabb, ya Karim. Coba bandingkan berapa periode dia menjabat, menyusahkan rakyat, dibalasnya nggak tanggung-tanggung, khalidina fiha. Ada yang tahu di atas miliar kan triliun, di atas triliunan sih Kang, sekian triliun tahun, luhureun triliun naon. Di luar itu lagi khalidina fiha, kekal. Maka ya Allah ya Rabb, jadi pejabat sekiranya menyusahkan rakyat percuma, teimbang kesenangan dia yang didapat dari hasil membohongi rakyat, menyusahkan rakyat, menyebabkan rakyat menderita, rakyat sakit, rakyat terpaksa bunuh diri, rakyat terpaksa melakukan tindak kriminal, bahkan rakyat akhirnya bunuh diri, mati segala macam. Ngeri. Makanya ingat mati, obatnya tuh ingat mati. Ya, biasanya pejabat-pejabat yang kayak gitu tuh lupa dengan mati dia. Coba ingat mati.
Masya Allah. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang kita masuk ke pembahasan. Seberapa besar ancaman bagi para pelaku pembunuhan itu? Satu, para jamaah, pelaku pembunuhan dinilai telah melakukan dosa besar, minal kabair, ya. Ada dosa besar itu. Dosa besar itu kalau dikelompokkan antara lain, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, syirik, menyekutukan Allah. Itu dosa apa? Dosa. Yang kedua, membunuh. Tiga, tarkus sholah, meninggalkan sholat. Itu dosa besar. Empat, uququl walidain, menyakiti ibu bapak, termasuk menyakiti mertua. Lima, zina. Enam, uklur riba, makan riba, ya. Nu nginjemkeun sarua bae, nu nyaksian, nu nyatet sarua bae. Terus apalagi? Mabok, ya. Itu diantara, ya, diantara dosa apa? Dosa besar. Nah, yang paling gede dari ini itu dosa apa? Syirik. Jadi kalau ada pertanyaan, pernah saya bahas ini. Dosa apa yang paling gede di muka bumi? Jawabannya adalah syirik. Pertanyaan berikutnya, syirik naon nu panggedena? Syirik nu panggedena itu adalah demokrasi. Praktek perdukunan, undi nasib, meramal, ngitung hari, ngitung weweton, nyaharep ka mana nyieun imah, wa ieu mah weweton poe Rebo ya. Ya, imahna kudu nyaharep ka luhur. Peletakan batu pertamana kudu jam 2 peuting deh. Kudu aya sasajan ieu jeung itu perbuatan-perbuatan syirik. Tapi aya deui lanceukna yeuh, syirik nu panggedena yeuh. Syirik nu panggedena itu adalah demokrasi. Kenapa demokrasi? Demos kratos. Kedaulatan di tangan rakyat. Konsekuensinya apa? Pembuatan hukum dirampas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Otoritas menentukan hukum halal dan haram, baik buruk, tercela dan terpuji. Gak ada urusan dengan Allah, tapi dikembalikan kepada rakyat. Cek Allah haram minuman keras, cek rakyat boleh, boleh. Cek Allah jinah dilarang, cek rakyat menang, menang di Indonesia. Maka sebagai muslim, ya, saya punya dalilnya lengkap, sekaligus sebagai anak bangsa yang bertanggung jawab, saya berani mengatakan bangsa ini sedang tersesat di dalam kubangan apa? Dosa yang tidak tanggung-tanggung, dalam kesyirikan, bahkan mbahnya syirik, moyangnya syirik, bibitnya syirik, mbahna bid'ah. Apa dia? Demokrasi. Makanya pantas Indonesia tenyambung jeung cita-cita. Cita-citanya ingin adil, kedoliman yang nampak setiap saat. Kesejahteraan dan kemakmuran yang menjadi cita-cita yang digaungkan terus-menerus, tapi keterpurukan yang kita hadapi.
Bukan berkecukupan, kita bahkan hari ini minus, dililit hutang sampai 7.000 triliun. Ibarat ayam mati di lumbung padi. Hari ini kita hidup di bumi Indonesia yang kaya dengan minyak dan gas, tapi kita mahal untuk mendapatkan itu. Bayangkan, 30 atau 40% kecukupan cadangan minyak dan gas Indonesia disuplai dari Singapura. Sementara bahan Singapura untuk mendapatkan minyak dan gas dari Indonesia, ini fakta loh. 30 atau 40% ya ketersediaan minyak dan gas Indonesia diimpor dari Singapura. Sementara Singapura mendapatkan bahan itu dari Indonesia. Kebodohan mana lagi yang kamu ingkari, guys? Indonesia gitu loh. Sewaktu para ustadz, para kiai ngomong sing paseh ngomong kemungkaran tuh, jangan cuma mencegah kemungkaran di level rakyat ke pejabat tewani. Jangan cuma ngomong dosa untuk tindak pelanggaran yang sifatnya kultural, adat kebiasaan masyarakat, tapi tidak mau mengatakan kesesatan dan pelanggaran tindak kriminal sistemik. Sistem tuh naon? Itu terjadi gara-gara sistem. Naon sistem teh? Makanan terbuat daripada udah harendewa ya. Sistem itu peraturan hidup. Allah sudah ciptakan manusia dengan seluruh fasilitas bumi yang ada di dalamnya supaya tidak tersesat. Allah sudah turunkan obat Al-Quran. Allah sudah utus dokter spesialis baginda Muhammad SAW. Pakai itu, dengekeun dokterna, inum obatna, dengarkan kata Rasulullah, terapkan syariat Al-Qur'annya, maka kamu tidak akan sakit. Ya. Kamu tidak akan tersesat. Tapi selama kamu mengabaikan dua-duanya, Al-Quran kamu tolak, Rasulullah kamu abaikan, demi Allah sebagai individu kamu tersesat. Demi Allah negara yang memperlakukan seperti itu menjadi negara sesat. Saya nggak mau Indonesia terus tersesat kayak begini, nggak mau. Jelas Pak Jamaah? Ini anak bangsa yang tanggung jawab nih. Baik jamaah yang dirahmati Allah, itu pelakunya. Jadi terkategori apa? Dosa besar. Yang kedua, pelaku pembunuhan diancam dengan neraka jahanam dan kekal di dalamnya. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, siapa yang membunuh seorang mukmin sengaja tanpa ada berbuat salah dia dibunuh, fajazauhu jahannamu khalidan fiha, pembalasannya adalah jahanam kekal di dalamnya. Na'udzubillah min. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya, wa la'anahu, Allah melaknatnya, wa adzalahu adzaban azim, Allah siapkan siksa yang sangat dahsyat di dalam jahanam itu. Saya tadi buka tafsir Al-Qurtubi. Apakah bisa pelaku pembunuhan itu bertobat? Ya, ini ada tujuh komentar. As-sabi'ah, wa ikhtalafal ulama fi qatilil amdi hal lahu min taubatin. Ulama berbeda pendapat bagaimana hukum seseorang yang telah membunuh secara sengaja. Apakah masih ada peluang tobat? Kan tadi ayatnya apa? Diancam dengan jahanam kekal di dalamnya. Apakah bisa bertobat? Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bisa, tapi ternyata banyak yang mengatakan tidak bisa. Farawiyah Al-Bukhari an Sa'ad ibn Jubair qala ikhtalafa fiha ahlul Kufah. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair mengatakan ulama-ulama di Kufah berbeda pendapat. Apakah pembunuh seperti yang tadi disebutkan
bisa bertobat. Maka farahiltu fiha ila Ibni Abbas. Aku datang jauh-jauh mendatangi Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berarti sepupunya Rasulullah. Ya. Anak papada naon eta teh? Mamang jeung ua. Kemudian fasa'altuhu anha. Aku bertanya kepada beliau. Ibnu Abbas ini terkenal sahabat awalun dan punya spesifik keahlian di bidang tafsir, ya, dan hadis. Beliau selalu mendampingi Rasulullah. Sa'ad bin Jubair berkata, apa maksud dari ayat ini? Apakah vonis bagi pembunuh tidak ada peluang tobat? Nah, faqala, Ibnu Abbas mengatakan, nazalat hadhil ayah, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam hiya akhiru ma nazal wa ma nasakhaha syai'un. Kata beliau, ayat yang berkenaan dengan soal pembunuhan ini adalah ayat terakhir. Tidak ada ayat lain yang menghapus keputusan ini. Andai ada ayat yang kemudian menyusul, oh yang dimaksud kekal di jahanam itu adalah maksudnya begini-begini, maka itu ada celah, kata sahabat Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, ayat berkenaan dengan kasus pembunuhan ini adalah ayat terakhir. An-Nisa ayat 93. Tidak ada ayat lain yang membelokkan pemahaman daripada ayat ini. Ayat ini mengatakan, siapa saja yang membunuh seorang mukmin sengaja dan tanpa dia bersalah, jahanam hukumannya. Memang ada yang mengatakan pendapat lain, tapi Ibnu Abbas, bayangkan selevel Imam Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas, mengatakan tidak. Jadi dengan demikian, betapa besarnya dosa yang ditanggung oleh para pelaku pembunuhan. Ngeri kan? Ngeri banget. Nah, perhatikan. Pertanyaannya, bagaimana kalau melakukannya bersama-sama? Artinya bersama-sama, ini sudah bukan lagi individu ini, institusi. Institusinya kena. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, "Lau anna ahlas sama wa ahlal ardi ijtama'u ala qatli muslimin," kalau ahli langit, ahli bumi bersekutu melakukan pembunuhan seorang muslim, maka lakabbahumullahu jami'an ala wujuhihim finnar, niscaya Allah akan melemparkan mereka, ya, ke dalam neraka. Jadi ini institusi yang kena. Masya Allah, jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, selanjutnya yang keempat, ini terakhir nih. Ngaji kalau udah dengar bahasa terakhir enak kayaknya. Yang keberapa ini, ya? Yang keempat nih. Para pembunuh akan dituntut pada hari kiamat oleh para korban pembunuhan mereka. Oh, sebelum disiksa oleh Allah, ternyata disiksa lah ya, kudu dibunuh. Di dunia sering para pembunuh lolos dari jeratan hukum, atau malah mendapatkan pembelaan dan perlindungan hukum dari para penguasa. Namun tidak demikian di hari akhir. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Nabi bersabda, "Yaji'ul qatil wal maqtul yaumal qiyamah muta'alliqun bi ra'si sahibihi." Wa fil abdin yaji'u muta'alliqun bil qatil khabu audajuhu daman yaqulu rabbi sal hadza lima qatalani. Pembunuh dan korban yang dibunuh akan didatangkan pada hari kiamat
Yang dibunuh akan menenteng kepala pembunuh. Di bawah tah huluna teh. Dalam riwayat lain, dia korban membawa sang pembunuh, sementara ulat lehernya bercucuran darah, diseret dah. Lalu dia berkata kepada Allah, "Ya Allah, tanya orang ini, kenapa waktu di dunia dia membunuh saya?" Ngeri. Sebelum pada akhirnya dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jamaah yang dirahmati Allah, kelima, para pelaku pembunuh yang bergembira dengan tindak pembunuhan mereka tidak berhak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Man qatala mu'minan faqtabata biqatlih lam yaqbalillahu minhu sarfan wala adla. Lam yaqbalullahu minhu sarfan wala adla, maksudnya apa? Dia berbaik amal apapun kebaikannya sudah tidak lagi diterima oleh Allah. Ngeri itu ancaman bagi para pelaku pembunuhan itu. Baik, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kalaulah negeri ini dari dulu menerapkan syariat Islam, ada diterapkan kisos di dalamnya, Masya Allah, nyawa itu berharga banget. Tidak akan ada yang namanya terjadi pembunuhan. Kenapa? Karena pembunuh akan dikisos. Paling 3 atau 4 hari setelah dia membunuh, dibunuh lagi. Baik korban pembunuhannya itu seorang muslim ataupun non muslim. Maka demi Allah, kalau bicara tentang keamanan, ya, terpeliharanya nyawa, baik dia muslim atau muslim, itu hanya ada di dalam negara yang menerapkan syariat Islam. Kalau tidak menerapkan syariat Islam, maka mustahil ada keamanan yang menjaga, menjamin terpeliharanya nyawa, langsung atau tidak langsung. Langsung seperti yang ditembak, tidak langsung seperti dengan peredaran narkoba. Itu kan pembunuhan juga, termasuk aborsi. Itu pembunuhan juga. Kalau di dalam negara yang menerapkan Islam, itu semua beres. Karena hukumannya berat. Nyawa, suku cadang kan? Baik, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Seperti biasa, silahkan istirahat 10 menit. Setelah 10 menit nanti ada sesi ngobrol ya dengan bapak-bapak yang dari Lembang. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 menit ya istirahatnya ya. Silakan para jamaah istirahat terlebih dahulu.